Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa kamu hari ini? Semoga sampai azan maghrib ya dan menjadi berkah. Mungkin kamu pernah mendengar suara atau istilah beduk. Kali ini Mata-Mata TV akan memberikan informasi mengenai beduk. Pada beberapa waktu lalu suara beduk selalu dinantikan oleh umat muslim, terlebih di bulan suci Ramadan seperti ini. Bulan Ramadan diakhiri dengan hari kemenangan bagi umat muslim. Satu hari sebelum menuju hari kemenangan, biasanya umat muslim melakukan budaya menabuh bedug sambil menyuarakan takbir dengan berulang-ulang sampai menjelang sholat Idul Fitri tiba. Bulan Ramadan diakhiri dengan hari kemenangan bagi umat muslim. Satu hari sebelum menuju hari kemenangan, biasanya umat muslim melakukan budaya menabuh bedug sambil menyuarakan takbir dengan berulang-ulang sampai menjelang sholat Idul Fitri tiba. Bedug juga menjadi suatu tanda pengingat sholat 5 waktu. Setiap waktu sholat pasti bedug akan dipergunakan dengan cara dipukul sebelum muazin mengumandangkan azan. Bentuk bedug seperti alat musik tabuh persis gendang, hanya saja bentuknya agak lebih besar dan bundar. Alat ini terbuat dari sepotong bahan kayu besar atau pohon enau. Pohon enau adalah tanaman perkebunan yang menghasilkan pati dan gula, yang sering dikenal dengan sebutan pohon aren. Bagian tengah batang dilubangi sehingga berbentuk tabung besar. Ujung batang yang berukuran lebih besar ditutup dengan kulit binatang antara lain kulit kambing, sapi, kerbau, dan banteng yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang. Bila dipukul atau ditabuh, bedug menimbulkan suara berat, bernada khas, rendah, tetapi dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Selain menggunakan batang pohon aren, tapi kadang orang menggunakan tong besar juga loh. Bedug merupakan instrumen musik tradisional yang sudah dipergunakan sejak ribuan tahun lalu. Pada zamannya bedug dijadikan alat komunikasi tradisional terutama di Asia Timur seperti Cina, Korea, dan Jepang, dijadikan alat ritual keagamaan mereka. Di Indonesia bedug sudah menjadi alat yang harus ada di masjid-masjid. Biasanya bedug diletakkan di depan sisi masjid dan dibiarkan tergantung dilengkapi dengan pemukul bedug. Awal mulanya sejarah bedug di Indonesia ternyata dibawa oleh seorang bangsa Cina yang bernama Cheng Ho. Dan pasukannya pernah datang sebagai utusan Maharaja Ming, yaitu dinasti Cina yang memiliki ikatan erat dengan Islam, selain itu juga karena Cheng Ho beragama Islam. Pria itulah yang memperkenalkan bedug terutama di wilayah Pulau Jawa. Dengan cara memukul bedug, dia bisa memberikan komando untuk tanda baris berbaris ke tentara yang sedang mengiringinya. Bedug menjadi bagian dari ritual keagamaan Islam pada saat itu karena di saat segala kepentingan Cheng Ho telah selesai, Cheng Ho berniatan memberikan tanda buah tangan sebagai bentuk terima kasihnya kepada Raja di Semarang saat itu. Raja di Semarang malah menolaknya, yang dia inginkan hanyalah pukulan atau tabuhan suara bedug, dan bisa didengarkan langsung di masjid. Dengan rasa haru Cheng Ho menyetujui permintaan sang Raja di Semarang. Seiring dengan berjalannya waktu, bedug juga menjadi media untuk berkesenian oleh Wali Songo, utamanya Sunan Kalijaga memanfaatkan bedug untuk menyampaikan pesan keagamaan pada zaman itu. Sehingga sampai saat ini bedug menjadi salah satu budaya di Indonesia untuk mengingatkan waktu sholat sebelum muazin mengumandangkan azan. Ternyata penemuan bedug ini sempat ada perselisihan paham. Bedug disebut-sebut menjadi alat komunikasi peninggalan Hindu, sampai ada salah satu umat Muslim yang marah karena ada peninggalan Hindu di daerahnya, hingga merusak bedug yang terdapat di masjid dekat rumahnya. Berdasarkan pernyataan seorang arkeolog bahwa akar sejarah bedug sudah dimulai sejak masa prasejarah, tepatnya di zaman logam, dan di saat itu manusia telah mengenal nekara dan moko yang terbuat dari perunggu, yang banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Roti, Leti, Selayar, fungsinya untuk acara keagamaan dan memanggil hujan. Pada zaman Hindu, bedug masih terbatas dan penyebarannya belum merata, jadi kesimpulannya adalah bedug memang sudah ada dan bukan peninggalan dari agama Hindu. Kata bedug juga dibahas dalam Kidung Malat, sebuah karya sastra berbentuk kidung. Kidung merupakan teks lagu mantra yang dinyanyikan atau syair populer di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Umumnya ditulis pada zaman Majapahit, dengan kurun waktu abad ke-14 sampai 16 Masehi. Dalam Kidung Malat dijelaskan,
instrumen musik bedug dibedakan antara bedug besar yang diberi nama tek-tek dengan bedug ukuran biasa. Namun kencang bunyinya bedug tetap sama. Menabuh bedug terlihat mudah dan tidak harus memiliki keahlian khusus. Tapi ternyata menabuh bedug memiliki makna yang cukup menarik. Makna menabuh bedug, yaitu sebagai ungkapan sukacita telah datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti oleh semua umat muslim, sebagaimana sesuai dengan ajaran Islam. Makna tradisi menabuh bedug lainnya yaitu sebagai simbol silaturahim antara raja dengan para abdi dalam dan warga sekitar pada zaman itu. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, masjid-masjid yang baru dibangun jarang menggunakan bedug karena dengan menggunakan mikrofon untuk mengumandangkan azan, memiliki jangkauan suara yang lebih jauh dari bedug. Tapi di surau-surau kampung atau desa di Indonesia, bedug masih digunakan. Inilah konklusi menarik yang dapat kita ambil mengenai bedug, adalah bahwa alat musik perkusi ini tidak hanya memiliki nilai religius yang mendalam dalam tradisi Islam, tetapi juga menjadi penanda kuat dari warisan budaya yang kaya di banyak bagian dunia. Dengan bunyinya yang khas dan kehadiran historisnya yang kuat, bedug terus mempertahankan relevansinya dalam konteks sosial, agama dan seni, menghubungkan generasi, dan mengingatkan pada nilai-nilai budaya yang diwariskan dari masa ke masa. Bagaimana menurut kamu? Yuk jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat buat Anda. Tetap bahagiakan diri Anda dan orang terkasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.